Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita kembali akan melakukan persekutuan doa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk mengawali persekutuan kita, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Malam ini ya Bapa, kami bersyukur karena Bapa selalu menyertai hidup kami, pekerjaan kami, dan semua kegiatan kami. Kini waktunya kami datang kepadamu ya Tuhan, bersekutu bersama dengan saudara-saudari seiman kami di rumah mereka masing-masing, untuk diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa, pimpinlah kebaktian kami ini, layakkanlah setiap kami untuk datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu pujian yang berkata, bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Biarlah melalui lagu ini, kita mengungkapkan kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Kita minta agar Roh Kudus yang mengalir di tempat ini menguasai setiap kita. Bagaikan tanah kering
yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Ya, biarlah Roh Kudus yang terus mengalir dalam hidup kita, melingkupi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah jiwa kita boleh terbuka untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Mari saya mengajak kita semua untuk menyanyikan satu pujian yang berkata, jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua
terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, untuk kesekian kalinya kami datang kepadamu. Kami adalah manusia-manusia lemah yang selalu membutuhkan lawatan-Mu, Bapa, agar kami dapat hidup berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih, kiranya Roh Kudus-Mu boleh menguasai setiap kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan mampu menghidupinya. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penyelamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dari surat Petrus yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 13. Surat Petrus yang kedua, pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu Saudara silakan menyimaknya di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 13, hari Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur sedemikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah.
Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan surat dari Rasul Petrus yang kedua. Di dalam suratnya yang kedua ini, Rasul Petrus secara ringkas mengingatkan 3 hal kepada kita. Yang pertama, kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih Allah untuk menerima jaminan keselamatan. Ini terdapat di dalam pasal yang pertama. Kemudian yang kedua, meskipun sudah menerima keselamatan, kita tetap punya tantangan, yaitu kita hidup di zaman yang dapat menyesatkan kita dari kebenaran. Yang ketiga, kita semua sebenarnya sedang menantikan kedatangan hari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal ini terus-menerus diberitakan, menjadi peringatan bagi semua pembaca surat Rasul Petrus. Ini adalah satu bentuk kepedulian Rasul Petrus terhadap orang-orang di zamannya dan bahkan di zaman setelah dia. Di dalam pasal 1 ayat yang ke-12, di sana menunjukkan bahwa selagi Rasul Petrus belum menanggalkan kemah tubuhnya, atau dalam arti belum meninggal, ia berharap semua orang ingat akan hal-hal yang harus mereka hadapi, termasuk realitas tentang akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sadarkah kita bahwa kabar tentang akhir zaman itu ternyata sudah digembar-gemborkan sejak ribuan tahun yang lalu. Banyak orang yang menanti-nantikan hari kesudahan itu. Di satu sisi, hari itu memang mengerikan, tetapi di sisi lain ada janji Tuhan yang ditunggu, yaitu kehidupan yang kekal, kehidupan yang bahagia senantiasa setelah hari itu. Tetapi nyatanya hari itu tidak kunjung tiba. Saking lamanya mulai bermunculan berbagai ramalan-ramalan tentang hari akhir atau hari kiamat. Waktu saya masih kecil, saya mendengar kabar bahwa hari kiamat akan terjadi pada tahun 2012. Tentu kabar itu membuat banyak orang akhirnya menjadi was-was. Banyak yang mulai mendekatkan diri kepada Tuhannya, semakin rajin beribadah. Sayangnya, ramalan tersebut ternyata keliru. Kita sekarang bahkan berada pada tahun 2021. Orang mungkin bertanya-tanya, jadi kapan akhir zaman itu tiba? Dari dulu hingga sekarang dibicarakan terus-menerus, tetapi sampai detik ini tidak juga terjadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab memang tidak memberi tahu kapan hari itu akan tiba. Tetapi di dalam Alkitab tercatat banyak tanda-tanda jika hari itu sudah mau tiba. Akan terjadi kesukaran di mana-mana. Dan salah satunya yang diungkapkan oleh Rasul Petrus adalah akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsu mereka. Di ayat yang ketiga kita bisa melihatnya. Bapak, Ibu, dalam terjemahan versi Firman Allah yang hidup, kita dapat melihat lebih jelas maksudnya di sini. Pengejek-pengejek ini yang dimaksud adalah orang-orang yang sukanya menertawakan kebenaran serta melakukan segala jenis kejahatan yang terlintas dalam pikiran mereka. Sekali lagi, pengejek-pengejek yang dimaksud di sini adalah mereka orang-orang yang suka menertawakan kebenaran dan melakukan segala jenis kejahatan yang terlintas dalam pikiran mereka. Mereka adalah orang-orang yang sukanya mempertanyakan, yakin hari Tuhan itu akan ada? Toh dari zaman nabi-nabi dunia, dari zaman nabi-nabi sampai saat ini sama saja, tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Ayat 5 menunjukkan mereka sengaja tidak mau tahu, atau dengan kata lain mereka mengabaikan kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Mereka tidak peduli bahwa dunia ini diciptakan oleh firman Tuhan. Mereka sengaja melupakan kenyataan bahwa Allah pernah membinasakan manusia dengan air bah. Karena para pengejek ini tidak mau percaya tentang semua itu. Mereka tidak mau memusingkan kabar tentang hari penghakiman. Dalam hal ini kita yang sudah percaya
perlu bijak ketika bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, supaya kita tidak malah terpengaruh oleh ketidakpercayaan mereka. Karena itu Rasul Petrus mengingatkan kepada kita bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Artinya apa? Artinya waktu Tuhan bukan waktu kita. Artinya waktu Tuhan tidak seperti waktu yang kita mengerti. Allah tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Yang terbatas itu kita dan pengertian kita. Kita terbatas untuk bisa mengerti pekerjaannya yang besar dan mulia. Makanya Allah memberi kita iman. Imanlah yang membuat kita sampai detik ini percaya dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Dengan iman kita tahu bahwa hari Tuhan memang akan segera tiba. Dan Tuhan akan menepati janjinya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, mengapa sampai hari ini hari Tuhan belum kunjung tiba? Jawabannya sangat simpel. Karena Tuhan masih menunjukkan kesabarannya. Ia bukan sedang memperlambat kedatangannya, tetapi ia sebenarnya sedang menunggu. Allah sedang memberi lebih banyak waktu kepada orang-orang berdosa untuk bertobat. Karena memang Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Pada zaman Nabi Yehezkiel, kalau kita mau melihat kembali, Allah pernah menyampaikan di dalam Yehezkiel 33 ayat 11. Demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup benar. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bahwa memang sebenarnya Allah tidak menginginkan ada orang yang binasa. Oleh sebab itu dia masih memberikan kesempatan. Allah sebenarnya tidak suka kalau ada orang yang harus binasa. Makanya dia masih memberikan waktu bagi semua orang, bagi kita semua. Masih ada kesempatan untuk berbalik dari hidup yang jahat selagi ia belum datang. Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman Tuhan di dalam pasal yang ketiga ini menyatakan bahwa hari akhir itu akan tiba seperti pencuri. Dan pada saat itu dunia akan lenyap, hangus oleh api. Pada saat itulah waktu kita habis, game over. Tidak akan ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Orang sekaya apapun takkan bisa membeli kesempatan untuk bertobat. Orang sepandai apapun takkan bisa membela dirinya lagi di hadapan Tuhan. Jabatan setinggi apapun takkan bisa membuat ia dipandang dan diberi kesempatan. Karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Demikian firman Tuhan. Betapa kita harus memakai kesempatan yang ada untuk memperingatkan orang-orang. Bagi kita yang sudah percaya, kita diminta untuk terus berjaga-jaga agar kita siap untuk menyongsong hari itu. Tetapi kita juga dipanggil untuk memberitakan tentang kabar keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus kepada mereka yang belum mendengar atau kepada mereka yang masih terbelenggu di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita kembali mengingat bahwa sebenarnya waktu kita mungkin sudah tidak lama lagi. Kita tidak tahu kapan hari itu akan terjadi. Selagi ada kesempatan, biarlah kita mau berjaga-jaga dan terlebih lagi kita mau memberitakan, membagikan kabar keselamatan itu kepada banyak orang. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengucap syukur untuk firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami diingatkan kembali tentang realitas hari Tuhan yang akan segera tiba. Meskipun kami tidak tahu pastinya, ya Bapa, tapi tolonglah kami agar kami melihat waktu ini sebagai kesempatan bagi kami dan bagi setiap orang untuk berbalik kepada Tuhan, berbalik dari hidup yang jahat,
Bahkan Tuhan waktu ini juga bagi kesempatan bagi kami untuk memberitakan tentang keselamatan yang diberikan Tuhan kami Yesus Kristus kepada orang-orang yang belum percaya. Bapa yang Maha Kasih, pakailah kami untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi para pengabar keselamatan itu selagi Tuhan masih memberikan kami waktu, selagi Tuhan masih memberikan kami kesempatan. Pakailah semua yang ada pada diri kami Bapa untuk kemuliaan-Mu. Kami alaskan doa kami ini, harapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian yang menyatakan tekad kita untuk dipakai oleh Tuhan. Biarlah lagu ini mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada pada diri kita hendaknya dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. KPPK 350, pakai hidupku ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, digerakkan kasih-Mu, digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesungguhnya mengabarkan berita keselamatan itu bukanlah hal yang mudah. Banyak tantangan dan resiko yang harus kita hadapi sebagai pengabar Injil. Entah kita sendiri yang mengabarkan Injil atau orang lain yang menyerahkan dirinya sebagai misionaris, semua memiliki tantangannya masing-masing. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa untuk pekerjaan pekabaran Injil di dunia ini. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita berdoa untuk para misionaris yang Tuhan panggil untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal dan mendengar Injil. Supaya Tuhan boleh memakai mereka, boleh menguatkan mereka, bahkan mencukupkan segala kebutuhan mereka dalam mengemban tugas yang mulia ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk para misionaris yang Tuhan sudah pakai untuk terbeban memberitakan kebenaran, memberitakan kabar keselamatan Tuhan kepada orang-orang yang belum mendengar Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah kehidupan mereka Tuhan, Engkau pakai mereka Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Bahkan Engkau menguatkan mereka dalam panggilan mereka Tuhan. Meskipun banyak tantangan, meskipun sulit, biarlah mereka tetap fokus Tuhan mengerjakan tugas yang Tuhan sudah berikan itu, yaitu mengabarkan Injil. Bapa di dalam surga, terlebih kami mau berdoa buat mereka supaya Tuhan boleh mencukupkan segala kebutuhan mereka, supaya Tuhan boleh menyediakan segala yang mereka butuhkan. Di samping mereka mengemban tugas mereka sebagai pekabar Injil, kiranya Tuhan boleh melihat setiap mereka Tuhan dari kedalaman hati mereka. Mereka telah memiliki kerinduan untuk dipakai oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kemudian kita juga akan berdoa untuk bidang misi Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon, gereja kita, agar juga Tuhan pakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, baik melalui dukungan dana, doa maupun daya. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa untuk gereja kita. Bapa di dalam surga, kami juga mau menyerahkan Tuhan untuk gereja kami, khususnya untuk bidang misi
di gereja kami ini Tuhan. Kami mohon Tuhan Kau boleh memakai setiap orang yang boleh menjadi anggota dalam bidang misi ini Tuhan. Bahkan terlebih setiap kami jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan melalui bidang misi ini gereja kami Tuhan boleh dipakai oleh Tuhan menjadi alat kepanjangan Tuhan, kepanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya Tuhan. Mungkin kami bisa langsung datang kepada mereka, ataupun Tuhan kami bisa menolong mereka melalui dana maupun doa. Tuhan kami mohon supaya bidang misi ini boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita juga akan berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita berdoa agar Tuhan mau pakai kita untuk menjadi pemberita Injil. Baik di dalam keluarga kita, di dalam komunitas maupun lingkungan pekerjaan kita, ataupun dimanapun Tuhan menempatkan kita. Mungkin kita tahu ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, belum percaya. Atau mungkin ada orang-orang yang masih terbelenggu oleh hidup yang jahat, hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, biarlah Tuhan boleh pakai kita untuk menolong mereka. Mari kita berdoa agar Roh Kudus boleh memimpin dan mengarahkan mulut kita, tangan kita, diri kita untuk menyatakan kebenaran dan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk diri setiap kami Tuhan. Kami tahu kami lemah Tuhan, tapi kami juga tahu bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang besar, Allah yang mampu memakai setiap kami Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, tolonglah kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dimanapun kami berada. Entah di dalam keluarga kami Tuhan, atau mungkin di dalam lingkungan pekerjaan kami. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami suatu keberanian untuk menyatakan kebenaran, untuk membagikan kasih Tuhan, untuk memberitakan Injil itu Tuhan kepada orang-orang, terutama untuk mereka yang belum percaya. Tuhan, mungkin di sekeliling kami ini banyak orang-orang yang hidupnya juga masih bergumul, masih terbelenggu di dalam dosa Tuhan. Mereka belum memiliki hidup yang baru. Kami mohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu juga boleh memimpin kami, memakai setiap kami untuk boleh menolong mereka Tuhan. Pakailah setiap apa yang ada dalam diri kami Tuhan. Bahkan pakailah mulut kami, pakailah tangan kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami, kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita kembali menyanyikan pujian dari KPPK 350, baitnya yang ketiga dan keempat. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk tuntunan-Mu sepanjang waktu persekutuan kami ini. Saat ini Tuhan, kami akan kembali menjalani setiap aktivitas kami. Kiranya Bapa boleh terus menolong, menyertai kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Dan kiranya Tuhan Engkau berkenan untuk boleh menjawab setiap seruan doa yang sudah kami naikkan. Terima kasih Bapa di surga.
Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersekutu dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat kembali menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.